Jika manusia berasal dari ketiadaan, lalu diadakan, kemudian kelak dikembalikan pada ketiadaan, maka keberadaan manusia bukanlah keberadaan yang mutlak. Ia tidak berdiri sendiri. Ia tidak kekal dengan dirinya sendiri. Ia hadir karena dikehendaki dan lenyap ketika dikehendaki. Dari keyakinan itu lahirlah satu konsekuensi logis. Tidak ada yang layak disebut diri sejati atau jati diri dalam makna yang mutlak. Sebab apa yang berubah, bergantung, dan fana tidak pantas disematkan gelar sejati. Pikiran berubah, keinginan berubah. Nama berubah, kepribadian berubah oleh waktu dan keadaan. Lalu apa yang sejati? Yang sejati hanyalah dia yang tidak berasal dari tiada, tidak diadakan, tidak bergantung, dan tidak akan kembali pada ketiadaan. Yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa penghabisan, yang ada tanpa bergantung pada apapun. Maka ketika manusia sibuk mencari jati diri, bisa jadi ia sedang mencari sesuatu yang memang tidak pernah dimiliki makhluk. Tugas manusia bukan menemukan diri sejati, melainkan mengenal batas dirinya. Dan dari pengenalan batas itulah ia mulai mengenal Tuhannya. Jika manusia berasal dari ketiadaan lalu diadakan, kemudian kelak dikembalikan pada ketiadaan, maka keberadaan manusia bukanlah keberadaan yang mutlak. Ia tidak berdiri sendiri. Ia tidak kekal dengan dirinya sendiri. Ia hadir karena dikehendaki dan lenyap ketika dikehendaki. Dari keyakinan itu lahirlah satu konsekuensi logis. Tidak ada yang layak disebut diri sejati atau jati diri dalam makna yang mutlak. Sebab apa yang berubah, bergantung dan fana tidak pantas disematkan gelar sejati. Tubuh berubah, pikiran berubah, keinginan berubah. Nama berubah, berubah. Kepribadian berubah oleh waktu dan keadaan. Lalu apa yang sejati? Yang sejati hanyalah dia yang tidak berasal dari tiada, tidak diadakan, tidak bergantung, dan tidak akan kembali pada ketiadaan. Yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa penghabisan, yang ada tanpa
menemukan diri sejati, melainkan mengenal batas dirinya. Dan dari pengenalan batas itulah ia mulai mengerti